Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Pengalaman horor saat jaga kebun. Kenalin, gue Rahman. Gue tinggal di suatu perkampungan yang dikelilingi pegunungan. Ya, kalau tinggal deket gunung, tahu sendiri kan udaranya gimana. Sejuk, dingin, apalagi kalau malam. Ya, dinginnya samalah kayak sikap gebetan gue ke gue dulu. Umur gue 20 tahun. Sehari-hari gue kerja sebagai pegawai perkebunan, tepatnya sebagai buruh tani. By the way, daerah tempat gue ini adalah daerah penghasil sayuran yang cukup terkenal. Kali ini bos gue alias pemilik kebun lagi nanam kubis. Dan gak lama lagi waktunya panen. Hari Kamis pagi, seperti biasa gue melakukan rutinitas gue. Mandi, sarapan, terus langsung berangkat ke kebun. Di sana para pekerja udah mulai berdatangan. Gue langsung nyiapin alat penyemprot insektisida buat gue pakai pagi ini. Setelah itu gue langsung mulai kerja, nyemprotin insektisida ke lahan perkebunan bos gue. Beres itu gue langsung bantu-bantu yang lain, nyabutin rumput liar, ngasih pupuk. Pokoknya gue kerjain hal yang bisa gue kerjain. Matahari pun udah tepat di atas kepala. Berarti ini udah sekitar jam 12. Gue lihat pekerja lain udah pada menepi buat istirahat makan siang. Gue pun ikut menepi buat istirahat dan gabung sama yang lain. Pas lagi makan, gue denger obrolan dari ibu-ibu pekerja yang juga tadi kerja bareng gue. Sebut aja Bu Iem sama Bu Neni. Capek ya, panas juga. Iya ya, hari ini panas banget. Bu, tahu nggak? Di sini ada penunggunya loh. Masa sih? Iya, katanya sih gitu. Yang jaga malam sering digangguin. Gue yang lagi fokus makan, denger obrolan itu terus nyaut dalam hati. Dasar ibu-ibu, ada aja bahan gibahnya. Gue buru-buru beresin makan gue, biar bisa cepet beresin peralatan kerja, terus pulang buat sholat zuhur. Beres makan, gue langsung ambil peralatan kerja yang udah dipakai, terus gue simpen ke gudang. Pas gue siap-siap mau pulang, gue lihat si bos udah ada di tepian kebun. Lagi ngobrol sama salah satu pekerja, sebut aja Mang Cecep. Terus si bos ngeliat ke arah gue dan manggil gue. Man, sini. Gue samperin tuh mereka berdua. Terus si bos bilang ke gue. Man, nih kebun bentar lagi panen. Nanti malam, lu mau gak nemenin si Cecep jaga? Oh, oke siap bos. Ya udah, ntar lu berdua ya yang jaga. Nanti gue suruh orang buat nganterin kopi ke sini. Siap bos. Kemudian si bos pergi, tinggallah gue sama Mang Cecep. Ya udah, lu balik Gi. Ntar SMS gue ya pas udah di gudang. Iya Mang. Ya udah gue balik ya. Belum sholat zuhur nih. Iya. Lu hati-hati di jalan ya. Siap Mang. Gue pun langsung pulang ke rumah gue. Nyampe rumah, gue langsung bersihin badan sama sholat. Habis itu gue tidur karena malam nanti gue harus jaga. Azan maghrib berkumandang. Gue dengar suara pintu kamar gue digedor-gedor. Man, bangun. Udah maghrib. Sana wudhu terus sholat. Tanpa menjawab, gue berjalan ke arah pintu dengan nyawa gue yang baru ngumpul setengahnya. Terus gue ke kamar mandi buat wudhu.
Begitu air kena muka gue, rasanya nyawa gue langsung ditarik semuanya buat ngumpul. Dingin banget, buset nih air sumur. Gue beresin wudhu, terus balik ke kamar buat sholat maghrib. Beres sholat, gue langsung siap-siap buat pergi ke kebun, jaga sayuran yang bentar lagi bakalan dipanen. Karena kalau nggak dijagain, ntar sayurannya kabur. Nggak deh, bercanda. Intinya sih biar nggak ada yang nyolong. Gue pakai jaket tebal, karena gue tahu bakalan dingin banget nongkrong di kebun malam-malam. Habis pamitan sama ibu, gue langsung OTW ke kebun. Tak lupa gue SMS Mang Cecep ngabarin kalau gue udah berangkat, biar barengan gitu ke kebunnya. Tapi SMS gue gak kunjung dibales sama Mang Cecep. Mungkin dia gak punya pulsa. Gue udah nyampe gudang penyimpanan alat-alat perkebunan. Terus gue denger kumandang azan Isya. Gue masuk ke gudang pakai kunci yang dikasih si bos ke gue. By the way, gudangnya luas. Meskipun namanya gudang, tapi ada tempat yang sengaja disiapin buat sholat para pekerja yang jaga malam, lengkap dengan sejadahnya. Beres sholat, gue keluar dari gudang dan nunggu lagi Mang Cecep yang tak kunjung datang. Sekitar jam 9-an, HP gue bunyi. Tanda ada panggilan masuk. Ternyata Mang Cecep nelpon gue. Halo Mang, di mana? Gue udah karatan nungguin di gudang. Iya Man, hampura. Mamang ada urusan dulu. Jadi lu duluan aja ke kebun ya. Ntar Mamang nyusul. Si Mamang gak bener pisan. Ya udah tuh, buruan ya Mang. Ya, ntar nyusul ya. Gue berjalan ke area kebun yang bakalan dipanen dalam waktu dekat ini. Tiba-tiba, angin dingin berhembus lumayan kencang. Lumayan bikin bulu kudu gue merinding. Ini malam dingin banget, sepi juga. Gue jalan ngelewatin kebun orang lain yang lumayan cukup luas sebelum nyampe kebun bos gue. Tak terlihat satupun penjaga di sana. Intinya gue bener-bener sendirian. Tiba-tiba, gue ngerasa ada sepasang mata yang lagi ngawasin gue. Gue baru ingat kalau gue megang senter. Gue nyalain senter itu buat mastiin bahwa perasaan gue salah. Gue sorotin senter gue ke beberapa arah. Sedikit lega karena gue gak ngeliat siapapun. Tiba-tiba, sekelebat bayangan lewat tepat di depan gue. Perasaan gue langsung gak karuan. Jantung gue berdetak kenceng banget. Nyampe gue bisa dengar suaranya. Bulu kudu gue merinding hebat. Tapi gue penasaran apa yang barusan lewat. Pelan-pelan gue arahin senter gue ke arah bayangan tadi lewat, ke arah ujung kebun. Karena kebunnya luas, dan senter yang gue bawa cuma senter kecil, jadi cahayanya gak nyampe ke ujung kebun. Mata gue berusaha melihat apa yang ada di sana. Gue lihat bayangan putih. Gue pikir itu orang. Tapi begitu gue perhatiin baik-baik, ternyata bukan. Dialah sosok berdaster putih dengan rambut panjang, melayang-layang sebentar, kemudian menghilang. Gue langsung istighfar berkali-kali, nenangin diri gue sendiri setelah barusan mendapat sambutan dari nona itu. Gue baru ngeh kalau malam ini malam Jumat. Apes bener gue jaga kebun pas malam serem gini. Mang Cece belum datang juga. Gue lanjutin perjalanan menuju kebun yang harus gue jaga. Gue berusaha lupain apa yang barusan gue lihat demi kerjaan. Tapi ternyata perkenalan dari penghuni kebun bukan hanya dari nona yang gue lihat tadi. Angin berhembus lagi, bikin gue merinding lagi. Astagfirullah, apalagi ini? Pondokan kecil di ujung kebun milik bos gue udah kelihatan.
Gue buru-buru jalan ke sana, tapi tinggal beberapa langkah lagi gue nyampe. Mata gue nangkep sesuatu tepat di belakang pondokan. Sesuatu berukuran tinggi besar, berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala, menatap tajam ke gue yang bengong depan pondokan. Gue kaget. Kaki gue rasanya gak bisa digerakin. Lutut gue gemeteran. Makhluk hitam itu mendekat, kelihatan badannya dipenuhi dengan bulu dan gigi taringnya yang panjang. Gue maksa kaki gue buat lari menjauh meskipun kerasa berat banget. Gue lari balik kanan ke gudang. Nyampe gudang, gue duduk lemes. Nafas gue ngos-ngosan kayak abis ikutan lomba maraton. Gue cek HP gue, gak ada kabar dari Mang Cecep. Saat gue lagi duduk karena capek, ada 2 orang yang akan jaga kebun juga. Tepatnya mereka jaga di kebun sebelah kebun bos gue. Sebut saja mereka Mang Ujang dan Mang Adeng. Kenapa, Man? Ngos-ngosan gitu. Gak apa-apa, Mang. Tadi ada orang gila. Lu dikejar. Makanya jangan digodain. Apaan sih, Mang? Gue mutusin buat gak ceritain soal tadi ke mereka. Biar mereka gak ketakutan. Mereka ngajakin gue buat ke kebun bareng, tapi gue akhirnya jaga kebun bos gue dari kebun sebelah. Sama Mang Adeng dan Mang Ujang.